Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar Indonesia. Semoga berbahagia. Sedangkan saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang sedang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita semua tahu dalam menghadapi Piala Dunia, ya, Indonesia itu satu grup, ya, di grup C. Nah, grup paling berat dari semua grup yang ada di ronde ketiga. Dan Indonesia siap tidak siap harus melewati itu. Semua emang sih di atas kertas lawan-lawan tim Garuda ini di grup C bisa dibilang cukup bikin merinding, ya, menakutkan, ya. Namun yang pasti kualitasnya emang udah bukan lagi kayak di AFF, yang orang bilang mengatakan hobinya towel itu AFF. Sebab semua tahu jika dijumlahkan total gol yang sudah dicetak Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pada ronde kedua yang lalu adalah 78 gol. Jadi kebayang, ya, gimana bakal bekerja kerasnya lini belakang timnas Indonesia, ya. Meskipun, ya, kualitas lini belakang tim Indonesia sebenarnya bisa dibilang enggak jelek, ya. Bahkan menurut striker Jepang, Ayase Ueda, lini belakang Indonesia bisa dibilang sebagai paket komplit, karena mereka bisa saling mengisi dan enggak terpaku pada satu posisi. Sesuatu yang pada akhirnya kian membuat semua orang yang mengkritik Sintayong gara-gara kebanyakan naturalisasi back sekarang pelan-pelan tahu dan alasannya, ya. Jadi itulah namanya pelatih, kadang-kadang banyak pengkritik yang tidak paham tentang kepelatihan, tapi itulah seninya. Jadi sekarang para netizen atau pengkritik pelan-pelan mengerti, ya, alasan Sintayong banyak mengambil pemain diaspora yang berprofesi sebagai pemain belakang. Ya, pada dasarnya sejak zaman dahulu problem Indonesia emang di situ, dimana ketika melawan tim-tim Asia, gawang Indonesia nyaris selalu bisa ditembus dengan cara yang mudah, terutama, ya, saat bola-bola atas. Selain itu dalam skema, ia juga butuh back yang enggak sekedar jago bertahan, melainkan jago dalam urusan build up, meskipun terkadang masih banyak PR, ya. Ya, paling enggak sekarang pemain-pemain yang ada dirasa memang jauh lebih matang daripada sebelumnya. Apalagi, ya, masuknya JJ, Kelvin Perdong membuat segalanya jadi lebih baik. Ditambah lagi sekarang ada Martin Paes di posisi kiper, ya. Jadi membuat lini belakang saya dipastikan jauh lebih komplit. Terlebih PSSI menginformasikan masih ada satu pemain belakang lagi yang akan datang, sehingga nantinya akan melengkapi, ya, posisi pemain belakang. Nah, pemain yang dimaksud mungkin, ya, Kevin Dick, ya. Sebab pemain soal kualitas dan pengalaman jelas levelnya bahkan lebih tinggi dibandingkan back-back yang dimiliki timnas sekarang ini, ya. Jadi itu gambaran back belakang Indonesia. Nah, jadi terlepas dari itu, ya, ada beberapa komentar-komentar yang, ya, agak-agak miring, ya, tapi sudahlah, namanya banyak pro dan kontra, ya, yang nggak usah dipikirin, itu sudah biasa. Dan perlu diketahui di belakang itu kan banyak back-back, ya, termasuk Jordi Amat, terus
Elkan Bagot itu kan kita punya ya sebagai back untuk mengisi kekurangan atau kekosongan apabila ada suatu hal yang mendesak, itu kita malah disiapin. Dan perlu diamati dan dicermati ya, penyerang Jepang ya, dia itu punya dua ujung tombak ya, yang mana Ueda dan Koki Ogawa. Ueda itu yang kini main buat Feyenoord ya, udah bikin 12 gol dari 26 cap bagi Samurai Biru, yang mana 2 gol diantaranya dicetak oleh Ueda di gawang timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia tahun 2023. Di level klub, meskipun masih musim lalu ya, hanya bermain ya, sebentar, artinya pemain pengganti, Ueda mampu mencetak 5 gol bersama Feyenoord dari 37 penampilan. Jadi lain dengan Ueda, Jepang masih punya ujung tombak lain seperti Koki Ogawa, bahkan di musim lalu mencatat gol ya, mesin gol lah istilahnya, jauh lebih bagus dibandingkan Ueda. Dia itu bisa mengoleksi ya 15 gol dari 37 pertandingan di timnas Jepang. Ia menjadi andalan bagi Samurai Biru, yang mana dibuktikan lewat catatan golnya ya di beberapa pertandingan itu. Lain Jepang, lain Arab Saudi, di mana mesin golnya bernama Salim. Ya, pemain ini sekarang ada di posisi 3 ya. Ada 3 dengan pencetak gol terbanyak ya sepanjang masa bagi Arab Saudi, dengan mencatat 22 gol dari 82 cap. Selain itu di level klub ya juga sudah mencetak 103 gol dan 79 assist dari 397 penampilan. Alhasil dari semua itu, gol-gol ke gawang Argentina pernah juga di Piala Dunia tahun 2022. Jadi itulah lawan-lawan yang akan kita hadapi. Kita harus siap. Lain Jepang, lain Arab, Australia juga begitu ya. Yang perlu diwaspadai karena punya striker handal ya, Wole ya, mantan penyerang Spanyol, tercatat sudah membuat 36 gol dari 97 cap bersama Cina ya. Kemudian itu adalah hal yang luar biasa. Maka dari itu kita timnas Indonesia harus mengantisipasi mesin-mesin gol dari Jepang, Arab Saudi, Australia. Maka dari itu kita mulai paham kenapa Sintayong betul-betul menginginkan belakang itu harus kokoh ya. Saya pikir terima kasih. Waalaikumsalam.